Selamat malam, selamat bergabung di acara jagungan kita. Waduh, sudah direcord belum Pak? Belum saya buka, nanti aja nge-recordnya. Iya, iya, iya. Iya, Siapa? eh, mohon izin bertanya untuk Romo Eko, nanti pemaparannya ada PPT-nya? Oh, enggak PPT nanti. Oh, Sugeng Dalu Romo Eko. Ya, sudah dulu, Lama dalu. tak berjumpa. Berjumpa. Nah, ini lihatnya ke Ya, sini Romo Eko, biar saya bisa melihat dari depan. ya ini saya di depan. Ya, Kak, sehat-sehat sekarang Romo. puji Tuhan, alhamdulillah. Alhamdulillah tetap Nah, segar ya, terima seperti kasih Mbak biasanya. Wulan. Ya. Ya, ini kita menyapa-menyapa dulu peserta-peserta dan para tokoh rohaniawan yang sudah hadir. Nanti kita start sekitar 5 menit lagi lah. Siap. Kita mulai 5 menit lagi. Pak Kiong mana ini Pak Kiong? Pak Kiong Ya, juga Bu Wulan. tadi berada di gereja juga ini ya, Ya, sama-sama. Kebetulan sama-sama kita di bareng-bareng. Yakobus ini kan ada ruangan podcast. Oh Jadi iya kita betul, ngumpul saya jadi sudah satu. pernah masuk ke Oh, ruangan udah pernah itu. masuk ya? Ya, sudah pernah masuk dan keren bisa ini Amin. apa Siap. seperti yang di YouTube itu ada ruangan khusus Betul. untuk podcast. Jadi nanti kita akan modelnya sedikit berbeda, Bu Wulan. Seperti Kita podcast akan ya. model semacam kita ada list pertanyaan yang nanti akan Ya, dijawab oleh Romo Eko. Romo. Jadi Hmm. pemaparannya tidak dalam bentuk presentasi yang Siap, bagaimana supaya siap. kelihatan lebih hidup. Ya, Ya. siap. Malah lebih mantap, lebih keren itu. Hmm, Ya, semoga biar semoga ada sesuai dengan kebutuhan teman-teman. biar lain dari yang lain gitu ya. Iya. Mohon maaf kami kebetulan belum bisa hadir di lokasi, Bu Wulan. Tidak masalah, nggak Harusnya apa-apa Pak. dijadwalkan di Nggih, sana. nggih. Ada kegiatan mungkin ya, Romo Eko juga Ya, kegiatannya banyak sekali kan, pasti sibuk. selamat menunaikan ibadah puasa ya, Mbak Wulan ya. Terima kasih, Alhamdulillah sudah berbuka puasa ini tadi. Ini tinggal berapa hari Bareng-bareng lagi ya. sama anak-anak yatim dan duafa, bersama empat Hmm. orang dari Yakobus. Ada Pak Ya, Petrus, oh ya, ada Pak Pak Reddy dan Petrus, Pak kawan-kawan. Yunas, Ya. Iya, sudah sangat sangat seperti saudara gitu kan kita ini. hmm, itu semua Pak Sudaru. Iya. Padahal saya berharap Romo Eko bisa hadir ini tadi di Pondok Ngembal ini. Cuman ya Iya, nggak apa-apa nah lah. ini Romo Eko podcast ada di sini nanti kegiatan. kapan-kapan Mbak Wulan, saya ke sana. Oke, oke, siap, siap. Ya ini kebetulan kan di Yakobus juga kita lagi persiapan masa prapaskah tuh ya. Jadi pekan suci Oh kan iya, sebentar lagi, jadi Romo Eko terlalu banyak kegiatan ini. kemarin juga apa saudara dari Katolik ini puasa apa namanya Pak? Ya Yang puasa, ya empat puasa. puluh 40 hari 40 kalau nggak hari. salah. Iya, 40 Iya, hari. pantang dan puasa. Berarti lebih lama dari kita dong, Pak. Ya, tapi caranya beda, cara Hmm, puasanya. kita soalnya cuma 30 hari. Ini 40 hari Hmm. lebih lama lagi nih malah. Hmm. Tapi Hmm. itu berpuasanya dari jam berapa sampai jam berapa, Romo? Oh, kalau kami itu nanti akan saya jelaskan intinya itu pengendalian diri. Oh iya, kalau gitu Ya, ditahan dulu pengendalian Romo ya. diri. Nanti dijelaskan waktu ini aja, Ya, waktu ya, pemaparannya aja. Oke, oke. ya, Ingat ya. seputar Ah, puasa juga. iya. Mm-mm. Baik, nah saja kita mulai.
Halo, halo. Ya, Bapak Ibu, kita mulai jawaban kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, salam sejahtera, namo buddhaya, wedetong bien, rahayu, bagas waras, dan salam semua saudara. Alhamdulillah, puji syukur pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di acara kesayangan kita, hubungan online bersama Indonesia merayakan perbedaan. Salam semua saudara. Dan Bapak Ibu, pada malam hari ini sangat spesial sekali kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, sangat luar biasa. Beliau adalah Romo Eko Budi Silo. Beliau adalah Kepala Paroki Gereja Santo Yakobus Surabaya. Beliau ini sangat sibuk ya Bapak Ibu, dan tentunya dengan tulus kesediaan beliau menyempatkan waktunya untuk kita semua berbagi wawasan untuk kita semua tentang tema malam hari ini, yaitu puasa dalam iman Katolik. Yang kita tahu pada malam hari ini masih berada di bulan Ramadan, dan kita umat Islam juga masih melaksanakan puasa yang mana kurang 3 hari atau 4 hari ya, kurang 4 hari mungkin ya, kita akan merayakan hari raya Lebaran. Dan tema pada malam hari ini Romo Eko akan memaparkan bagaimana sih tentang puasa di tradisi iman Katolik. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai hubungan kita, perkenankan saya untuk memutar kembali lagu Indonesia Merayakan Perbedaan. Mari kita simak dan dengarkan bersama-sama. Berbeda di antara kita bukan suatu halangan. Bergandeng tangan, berjalan berdampingan. Kita semua saudara, saling menyayangi. Bertoleransi, saling mengerti, dan saling berbagi. Mari bersatu, mari bersama. kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan telah ciptakan perbedaan yang semestinya kita rayakan. Perbedaan adalah
Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan telah ciptakan perbedaan yang semestinya kita rayakan. Perbedaan adalah anugerah. Wahai saudaraku, mari kita bergandengan tangan, bersatu kita teguhkan iman menuju Indonesia nan jaya. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Mari bersatu, teguhkan iman dalam merayakan perbedaan menuju Indonesia nan jaya. Salam semua saudara. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, agar Salam. diskusi jagoan kita pada malam hari ini berlangsung secara interaktif dan mendalam, jagoan kita akan dipandu oleh moderator yang sudah tidak asing lagi nih ya bagi saudara-saudara Katolik, tapi bagi saya baru pertama kali berjumpa. Ya Pak, ya beliau Salam adalah Rabu. Bapak Sugiharto Widodo atau yang akrab kita panggil Pak Kiong, yang akan memandu jalannya dialog dan menggali berbagai perspektif dari narasumber kita pada malam hari ini. Untuk itu tanpa berpanjang kata, dengan penuh hormat saya persilakan kepada Bapak Kiong untuk memandu jalannya diskusi kita pada malam hari ini. Waktu dan layar kami persilakan. Oke, Silakan, Pak Kiong. terima kasih Bu Wulan. Terima kasih semuanya. Selamat malam buat teman-teman semua. Selamat datang di Jagongan Online Indonesia Merayakan Perbedaan. Pada malam hari ini, saya pertama-tama mau menyapa dulu kepada Bapak Wasudewo Batakarya SAG M.Hum selaku Sekretaris 2 PHDI Provinsi Jawa Timur. Selamat malam Bapak. Kemudian juga kepada Ustadz Lukman Hakim, Esfil M. Sosio. Selamat malam, Bapak Ustadz. Nah, selamat malam juga buat teman-teman semua. Malam hari ini kita akan membahas temanya yaitu puasa dalam iman Katolik. Nah, kita akan memperkenalkan narasumber kita malam hari ini, yaitu Romo Eko. Romo, silakan. Ya, saya Romo Eko Budi Susilo. Selamat malam semuanya. Ya, Romo Eko ini tadi sudah diperkenalkan sebagai Romo Kepala Paroki dari Santo Yakobus, Keuskupan Surabaya. Nah, malam hari ini kita akan sedikit berbeda dibandingkan yang lain. Kita akan sedikit interaktif. Jadi, kita akan sedikit interaktif dengan Romo Eko. Saya punya banyak sekali list pertanyaan. Romo Eko akan memberikan keterangan dari semua pertanyaan yang akan saya tanyakan untuk sekitar puasa bagi umat Katolik. Oke, Romo, selamat malam. Selamat malam. Ya, Romo, ini Pak ada banyak Kiong. pertanyaan, Romo. Oke, Ya, silakan. Romo, Ya, di Gereja Katolik ini ada puasa ya, Romo ya? ya, Nah, itu puasa di Gereja Katolik itu mulainya kapan, Romo? ya. Puasa di dalam Gereja Katolik itu dimulai ketika masa Prapaskah, yaitu pada hari Rabu Abu. Ya. Rabu Abu itu puasa. Memang nanti selama 40 hari sampai Jumat Agung atau hari Jumat Sengsara dan Wafat Tuhan itu. Oke, Ya, Romo, kita mulainya dari hari Rabu Abu ya, Romo ya? Iya. Nah, puasa bagi umat Katolik itu penting nggak sih, Romo? Bagi iman umat Katolik itu seperti apa, Romo? ya, saya kira puasa itu penting ya, sangat penting karena membantu umat Katolik yang pertama-tama untuk bertobat. Nah, puasa adalah tanda kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dan yang kedua yaitu mengendalikan diri.
manusia belajar bahwa hidup tidak dikuasai oleh keinginan tubuh. Yang ketiga, puasa itu juga bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Lalu juga yang keempat, puasa menurut agama Katolik adalah solidaritas dengan orang-orang miskin. Ya, saya kira itu. Oke, Romo. Ya. Kalau mungkin di agama lain ya, Romo ya. Puasa itu berbeda dengan di kita ya, Romo ya. Nah, kalau di Katolik itu apakah puasa itu cuma sekedar menahan, nggak boleh makan atau bagaimana ya, Romo? Enggak, puasa itu bukan sekedar menahan lapar ya. Jadi puasa itu juga yang pada hakikatnya kita mempunyai aturan. Di dalam aturan itu yang disebut dengan hukum gereja. Tapi puasa Katolik bukan hanya sekedar aturan, tapi ada hal yang lebih hakiki lagi, ya, lebih hakiki lagi, itu supaya kita itu bisa bertobat, ya. Pada hakikatnya puasa itu supaya kita bertobat, lebih dekat dengan Tuhan, lalu solidar tadi dengan orang miskin. Ya. Baik. Nah, Romo, puasa Katolik itu lebih ke aturan atau bagaimana ya, Romo? Nah, di dalam gereja Katolik itu ada aturan, Ya. tetapi hakikat itu jauh lebih penting. Nah, jadi Tuhan Yesus sendiri pernah mengingatkan bahwa praktek keagamaan tidak boleh hanya bersifat lahiriah. Ya. Dalam Injil, Yesus juga berkata bahwa ketika berpuasa, orang tidak boleh memamerkan kesalehannya. Itu artinya, puasa bukan supaya dipuji orang, lalu juga puasa bukan untuk sekedar menjalankan kewajiban, lalu puasa adalah jalan untuk pembaharuan hati. Ya. Jadi pembaharuan hati. Maka masa puasa Prapaskah itu sering disebut retret agung, ya. Lalu juga masa Prapaskah juga masa pertobatan, artinya kembali kepada Tuhan. Karena manusia dalam perjalanannya bisa melakukan kesalahan, melakukan dosa. Lah, masa Prapaskah inilah masa pertobatan supaya kita bisa membaharui hati kita, memperbaiki hidup kita sebagai murid-murid Kristus itu. Nah, tambah menarik ini ya. Oke, Romo. Puasa ini asalnya dari kitab suci atau hanya tradisi gereja saja ya, Romo ya? Kok kita harus melakukan setiap tahun itu? Ya, jadi sebenarnya keduanya ya. Oh, keduanya. Dari tradisi juga dari kitab suci. Ya. Nah, jadi puasa itu sudah ada sejak Perjanjian Lama dan dilanjutkan dalam Perjanjian Baru, kemudian dipelihara dan diatur oleh gereja ya. Dalam hukum gereja itu, jadi puasa adalah praktek rohani yang berakar pada kitab suci dan tradisi. Oh, jadi gabungan ya, Romo ya? Iya, gabungan ya. Wah, ini mantap. Romo, mau nanya nih. Kalau berarti kan sudah ada tradisi, ada di Alkitab gitu. Kira-kira Yesus itu berpuasa nggak sih, Mo? Iya, Tuhan Yesus itu berpuasa. Oh. Jadi Tuhan Yesus itu berpuasa, ya. Tuhan Yesus berpuasa di padang gurun itu selama 40 hari lamanya sebelum memulai karyanya di dunia ini ya, sebelum mulai karyanya. Jadi sebelum mulai karya Yesus berpuasa. Dan itu bisa dilihat pada Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai 2, Markus bab 1, Injil Lukas bab 4 juga itu mengatakan itu bahwa Tuhan Yesus berpuasa, dan ketika puasa itulah setan atau iblis mencoba Yesus. Tapi Yesus tetap
pada pendiriannya, ya, tidak kalah seperti yang dulu manusia pertama yaitu Adam. Hawa itu iya. dia masuk dalam godaan, akhirnya berdosa. Tapi Tuhan Yesus enggak, ya, tetap pada Tetap prinsip pada puasa, imannya ya, Pak, ya? ya, pada Prinsip imannya. Romo, kalau memang itu ada, kenapa sih gereja selalu masih tetap mempertahankan tradisi puasa sampai hari ini, Romo? Kok Ya. dipertahankan terus, kenapa, Romo? gereja mempertahankan puasa sampai hari ini dengan beberapa alasan, ya. Yang penting saya kira yaitu karena puasa adalah tradisi itu sejak zaman Yesus. Ya. Puasa juga adalah sarana pertobatan, lalu juga puasa itu membantu pertumbuhan kehidupan rohani. Selanjutnya puasa juga bisa menyatukan umat manusia. Gitu. Siap. Baik, Romo. Ya. Romo, ini tambah menarik, Romo. Sekarang, tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol dengan Bu Wulan, ya, Pak. Ya. Bu Wulan tadi sampaikan bahwa, loh, berarti sama ya, malah di Katolik lebih lama, 40 hari, gitu kan. Terus, kapan sih, Romo? Apa setiap hari umat Katolik ini diwajibkan berpuasa, atau ada waktu-waktu tertentu, Romo? Ya, ada waktu tertentu, ya. Menurut hukum gereja itu ada, ya. Jadi gereja menetapkan 2 hari utama untuk umat berpuasa. Umat Katolik, ya. Berpuasa itu hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Ya, 2 kali ya, Romo? 2 2 hari kali. ini ya, Romo, ya? 2 kali. Tapi ada 7 Jumat Oke. untuk pantang. Pantang, oke. Ya, jadi cara puasanya, ya, saya singgung sedikit cara puasanya pada Rabu Abu itu, ya, makan 1 kali kenyang. Makan 1 kali kenyang, ya, Romo? Misalnya kita biasanya itu makan 3 kali kenyang terus, sarapan, makan siang, terus makan malam itu kenyang terus. Nah, kita itu puasanya 1 kali kenyang itu mungkin diambil yang siangnya saja yang kenyang, yang pagi sarapan diambil 3/4-nya, kita makan 1/4-nya, lalu yang malam misalnya separuhnya atau 3/4-nya itu diambil juga. Diambil. Jadi kita cuma makan 1/4-nya atau Ya. 1/3-nya begitu. Itu pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Lalu kalau nanti 7 Jumat itu pantang. Pantang. Iya. Oke. Nah, kalau Romo tadi bilang ada hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Jumat Agung. Kenapa harus hari khusus ya, Mo? Kenapa di hari Rabu Abu dan Jumat Agung? Ya, karena Rabu Abu ini menandai awal masa Prapaskah serta mengingatkan kita sebagai manusia, ya, engkau berasal dari abu dan akan kembali menjadi abu. Sehingga maknanya adalah pertobatan dan kesadaran akan keterbatasan manusia sebenarnya itu, ya. Jadi Rabu Abu itu kita puasa untuk menyadari kembali bahwa diri kita manusia ini terbatas. Oh, iya. Dan kembali lagi, sebenarnya hakikatnya itu kita diajak untuk bertobat, memperbarui hati, memperbarui diri kita supaya menjadi lebih baik lagi. Jumat Agung ini adalah hari di mana Tuhan Yesus wafat disalib. Maka pada hari tersebut ini menandai masa berkabung karena Tuhan Yesus wafat. Ungkapan kasih kepada Kristus ini merupakan permenungan atas pengorbanan Tuhan Yesus sendiri. Oke. Ya. Jadi ada 2 hari, Rabu Abu dan Jumat Agung khusus, ya, Romo, ya. Khusus ya, Romo, ya. Rabu Abu dan Jumat Agung. Itu puasa ya, Romo, ya. Ya, puasa. Tetapi saya tambahkan ya. Tapi gereja memberi kelonggaran juga kalau dirasa puasa kita itu ringan gitu. Ya, oke. Kita bisa menambah puasa sesuai dengan puasa, misalnya kita bisa
dengan cara misalnya lebih berat lagi. Oh, bisa Ya, misalnya setiap orang berbeda ya, Pak ya? ya kita tidak berbeda, aturannya tetap, tapi kita secara pribadi mau memberi supaya berat ya. Seperti kita mau puasa seperti caranya saudara kita Muslim ya boleh. Oh, Makan pagi 1 kali, siang nggak makan, lalu sore makan, gitu boleh juga. boleh ditambahkan begitu Iya. ya, Romo ya? Bisa ya? Bisa. Oke. Ya, Romo. Hmm. Nah, Romo tadi ada yang menarik, Romo. Romo ada sampaikan ada puasa Pantang. dan 7 kali Jumat untuk pantang. gitu. Pantang, ya. Apa bedanya, Romo? Di dalam kitab hukum kanonik, ya, kanon 1249 sampai 1253 ada perbedaan jelas. Puasa berarti membatasi jumlah makanan, ya, seperti 1 kali makan kenyang. Ya, Pantang Romo. itu berarti tidak makan makanan tertentu, misalnya seperti pantang daging, pantang rokok, pantang ikan atau apa itu ya, makan makanan tertentu. Jadi membatasi ya makanan tertentu. Pantang itu berarti tidak makan makanan tertentu, ya seperti pantang daging. Nah, Pantang, berarti ya. pantang itu bisa macam-macam ya, Romo. Setiap Ya. pribadi orang beda-beda berarti, Romo ya. Ya. Misalnya saya suka merokok, berarti saya boleh pantang rokok, Ya. enggak merokok seharian. Ya, saya Wah, kira. itu bisa Kejut. beniran, bisa kejut itu. Ya, Pikir itu justru itulah sebenarnya kita diajak untuk mengendalikan diri di situ. Karena ya, Romo. kesukaan kita misalnya daging atau apa ya yang makan steak atau apa, justru pada waktu Jumat itu kita ditantang ya nggak makan. Nggak boleh makan yang kita suka itu, Ya yang Romo, kita sukai misalnya itu. untuk pelatihan Supaya kita hidup, mengatur ya, bisa mengatur hidup kita supaya kita bisa mengendalikan diri. Siap. Iya. Oke, Romo. Apakah semua orang Katolik itu harus berpuasa atau ada kalau masih usia sekian nggak perlu berpuasa nih kayak gitu. Nah, apa memang ada pengecualian juga nggak kayak gitu, Romo? Ya ada di dalam hukum gereja ya. Jadi ada puasa itu diwajibkan bagi umat yang berusia 18 tahun sampai awal umur 60. Ya. Oke. Misalnya ya gampangnya 18 tahun sampai 59 gitulah. Itu Oke. yang diwajibkan. Sedangkan pantang itu mulai usia 14 tahun ke atas. Oh, Pantang itu dia sampai umur 80, 90. pantang boleh Ya, terus 14 ya, Romo, ya? Jadi 14 mulai sampai 14 tahun terus sampai nggak ada lah ya. Ya, pokoknya sampai Tapi kalau yang puasa Ya, 18 kalau puasa, sampai 59. 59. Itu Oke. kalau yang puasa ya. Tetapi juga gereja juga selalu mengingatkan bahwa orang sakit, orang tua atau mereka yang tidak mampu ini tidak diwajibkan berpuasa secara ketat. Itu. Jadi ada kelonggaran ya bagi orang sakit, bagi orang tua atau mereka yang tidak mampu itu boleh dispensasinya. Ya, dan dispensasi tidak ketat kan sakit kan. Ya harus sembuh kan. Ya, supaya Ya, sehat harus makan, sehat, gitu ya, ya, Romo, ya. makan. Ada asupannya. Iya. Atau pekerja keras, kalau pas kerja keras itu ya Boleh mungkin dapat pengecualian. Siap, Romo. Baik, Romo. Romo, kita akan skip sedikit yang di nomor 4 ya, Romo ya. Ya. Kita akan langsung masuk ke tujuan utama puasa umat dalam iman Katolik, Romo. Itu. Jadi kita skip yang segmen 4-nya, cara berpuasanya, kita langsung masuk ke makna rohaninya, Romo. Makna rohani. Ya. Tujuan utama puasa dalam iman Katolik. Tadi kan Romo sudah sempat singgung nih. Ya. Nah, ini mungkin bisa lebih digamblangkan, Romo. Ya, jadi tujuan utama puasa dalam iman Katolik itu yang pertama pertobatan. Ya, membantu kita menyadari kelemahan dan kembali kepada Tuhan. Ya, pertobatan. Ya. Yang kedua itu pengendalian diri. Oke, pengendalian diri. Belajar menahan diri dari dosa. Ya, menahan diri supaya tidak berbuat dosa. Ya. Itu.
Lalu ketiga, solidaritas. Ya, kita diingatkan pada jutaan orang yang lapar setiap hari. Ya, kita masih melihat jutaan orang yang lapar setiap hari itu masih ada. Maka kita harusnya solidar. Kita juga melihat mereka supaya kita berbuat solidar. Bagaimana mereka juga supaya bisa makan, upaya ya. Yang keempat ya, 5 atau 4, yaitu kebebasan rohani. Ya, membantu kita tidak diperbudak oleh keinginan duniawi. Ya. Lalu yang selanjutnya itu kedekatan dengan Tuhan. Supaya kita dekat dengan Tuhan, maka tujuannya puasa itu antara lain itu. Tuhanlah sumber kehidupan sejati sebenarnya. Jadi puasa tidak hanya berpuasa, tapi juga harus berdoa ya, Romo, untuk mendekatkan berdoa, diri sama jadi Tuhan. tidak puasa dari kita itu tidak ada sekedar menahan lapar, tetapi ada tujuan yang lebih jauh lagi, seperti saya katakan tadi. Misalnya solidaritas kita dengan pada jutaan orang yang masih lapar. Masih kelaparan ya, Romo. Ya. Ya. Romo, buah dari puasa ini harusnya nanti seperti apa, Romo? Buahnya ya? Iya, Romo. Buah-buah puasa itu ya saya kira seperti saya katakan tadi, bisa mengubah hati kita. Mengubah hati. Penting itu ya, Romo ya? Penting. Jadi mengubah sikap hati kita itu agar menjadi lebih baik lagi. Itu buahnya. Buahnya, Romo ya? Ya. Jadi memang harus pada saat kita berpuasa harus ada perubahan dari diri kita ya, Romo ya? Harus. Karena itu saya kira yang berhasil itu kita harus berubah menjadi lebih baik. Jadi lebih baik ya? Iya. Kalau enggak, percuma puasanya, Romo. Ya, percuma. Cuman itu kan menunda makan aja. Menunda makan. Baik, Romo. Baik, Romo. Romo, kenapa doa, puasa, dan amal selalu digabungkan dalam tradisi Katolik, Romo? Doa, puasa, dan amal. Ya. Itu selalu dikaitkan dan digabungkan di agama Katolik. Ya, saya kira di agama Katolik ada puasa, doa, amal. Ya, saya kira doa ya. Ketiganya ini tidak bisa dipisahkan. Puasa tanpa doa ini hanya menjadi sekedar menahan lapar. Oke. Ya. Puasa tanpa amal, kasih kepada sesama, saya kira kehilangan maknanya. Maka ketika umat Katolik itu berpuasa, yang menyisihkan dari makanan tadi, itu dikumpulkan, namanya ada aksi puasa pembangunan. Oh iya, Romo, betul. Ya. Dulu waktu kecil sering itu, Romo, ada aksi puasa pembangunan. Nah, aksi puasa pembangunan itulah, di samping ada materi aksi puasa pembangunan dengan mendalami tema-tema rohani. Ya, misalnya kalau di Kuskupan Surabaya itu mendewasakan paroki. Tema tahun ini. Tahun ini ya, bagaimana untuk aksi puasa pembangunan. Tapi juga nanti apa yang kita kumpulkan dari apa yang tidak kita makan tadi nanti dikumpulkan lalu diberikan kepada keuskupan lalu dikirim kepada KWI. Ke KWI ya? Ya, ke KWI. Nanti dari konferensi gereja KWI nantilah yang menentukan nanti akan dikirim ke orang-orang miskin atau semua orang masyarakat yang membutuhkan. Itulah aksi puasa. Jadi ketiganya tidak dapat dipisahkan. Bisa. Ya, jadi puasa tanpa doa ini menjadi sekedar menahan lapar. Lalu puasa tanpa kasih, tanpa amal itu sama akan kehilangan maknanya. Saya kira itu. Oke, jadi teman-teman ternyata di Gereja Katolik kita tidak bisa memisahkan tiga bagian ini. Semuanya ini. Dan itu di dalam agama lain juga ada. Oh, yang lain di juga agama sama, lain yang saya ketahui. Ya, gimana? Yang teman saya Pak Yai yang Muslim itu juga ada puasa, ada doa, lalu ada amal juga.
Oh, berarti semua Iya. agama sama gitu ya, Romo? Ya? Maka kalau pas Idul Fitri itu ya amal mereka. Oh, ya. Memberikan fitrah ya, Ya. memberi amal. Jadi memang puasa ini ada di seluruh agama ya, Romo ya? Ya, Dan prinsipnya sama, doa, puasa, dan amal. amal ya. Kasih ya, Romo ya. Nah, Romo, Hmm. nilai universal apa yang bisa dipelajari untuk semua agama, Romo? Ya, saya Tentang kira puasa ini. nilai universal ya. Iya. Puasa bisa dipelajari untuk semua agama. Jadi manusia dari berbagai agama itu memiliki kerinduan yang sama, ya. Yaitu apa? Menyucikan diri, Menyucikan diri. mendekatkan diri pada Tuhan, lalu juga melatih pengendalian diri. Itu saya kira. Jadi karena itu puasa bisa menjadi ruang perjumpaan spiritual, bukan sekedar perbedaan. Jadi ruang perjumpaan spiritual. Karena di semua agama itu bisa ada puasa, dan itulah saya kira nilai universalnya, nilai universal puasa di situ. Ya. Jadi memang apa ya? Ini bisa juga jadi satu jembatan untuk kita bisa Ya. berdialog ya, Romo, Ya, dengan saya kira. teman-teman. Dan kebetulan tahun ini kita semuanya berdekatan ya, Romo ya. Ya. Kemarin ada apa itu? Tahun baru Imlek, kita Ya. ada puasa untuk Puasa Muslim gitu kan. Muslim tanggal 18 Februari mungkin ya. Ya, terus kemudian kita Pas prapaskah. itu Rebo Abu pas 18 Oh Februari. iya, pas kebetulan Abu. Pas masuk Pas masa puasa. besoknya ya, Romo ya, Iya. pas ya, Romo ya. Pas itu. Oke. Heeh. Romo, Ya. pengalaman Romo apa yang paling berkesan selama Romo menjabat sebagai imam? Oh, itu ya. Pengalaman puasa yang paling berkesan, Romo. Ya, yang paling berkesan saya ya pribadi Iya, ya. Romo pribadi. Ya pribadi yang paling berkesan itu membuat saya ini merasa lebih peka terhadap penderitaan umat. Ya, lebih peka terhadap penderitaan umat ya. Kan umat juga ada kelaparan, miskin ya. Ada yang mengalami kesulitan hidup ya. Dan di situ puasa membuka mata hati bahwa iman itu tidak hanya soal ibadat. Iman itu juga soal solidaritas menurut saya. Nah, jadi itulah sebenarnya pengalaman yang menurut saya pengalaman yang paling berkesan itu ditanyakan kepada saya gitu ya. Jadi itu bisa merubah cara pandang Romo ya waktu itu. Iya. Oke. Jadi Romo, gimana? ya menurut saya tidak hanya menahan lapar saja, Ya. tapi ada yang lebih jauh itu, bahwa juga puasa bukan soal ibadat, iman bukan soal ibadat saja, tapi juga soal solidaritas, saya kira itu. Oke, Romo. Ya. Penjelasannya cukup gamblang, Romo. Cukup Ah, banyak sekali yang kita bisa pelajari dan lihat. Cuman terakhir, Romo, mungkin ada tambahan sedikit. Kalau di masa prapaskah ini, Romo, ya. kenapa kok di setiap lingkungan itu ada itu, Romo? Ada doa lingkungan APP, APP ya? Survei Pembangunan itu. Ya, yang di lingkungan. Setiap lingkungan ada doa dan sebagainya. Nah, Hmm. itu memang menyiapkan hati kita untuk Ya. selama masa prapaskah atau bagaimana? Iya, jadi kan masa prapaskah itu juga disebut retret agung, Ya, ya dalam Gereja Katolik retret agung. Terus masa puasa, ya sebutannya. Ada sebut juga masa pertobatan. Nah, seperti itu. Nah, mengapa di lingkungan-lingkungan itu diadakan pertemuan? Ya, ada kebetulan pertemuan untuk mendalami tema, biasanya mendalami tema aksi puasa pembangunan. Ya, misalnya kalau di tema di sekarang ini di Keuskupan Surabaya ya mendewasakan hidup berparoki, mendewasakan hidup berparoki itu yang didalami
lalu juga itu yang spiritual artinya ya, yang didalami hal yang spiritual. Nah, di sana di samping mengembangkan pengetahuan, tapi umat juga diajak untuk bersama-sama bisa mendewasakan paroki. Oh, Ya, dewasa ya. paroki bagaimana? Ya hidupnya ya dia ya tidak harus membangun kerukunan, beribadat yang baik, gitu. Jadi temanya ada Dan setiap tahun ya beda-beda ya, Romo, ya. berbeda-beda. Oke, Ya. oke, Romo. Terima kasih, Romo, atas sharingnya. Dan luar biasa, ternyata puasa tidak hanya sekedar menahan lapar, ya, tapi juga ada namanya amal dan kasih. Amal, doa dan kasih ya, Romo, ya. Dan kasih itu amal itu ya, Romo, ya. amal lagi kasih. Amal itu dan doa. Jadi Ya. ada puasa menahan lapar, puasa, doa dan amal kasih. Dan ternyata di setiap agama itu juga sama. Setiap agama juga ada yang namanya aksi puasa. Ya, dan kebetulan kita juga dalam masa puasa untuk teman-teman yang yang beragama Muslim. Kami juga mengucapkan selamat berpuasa, dan sebentar lagi, kalau nggak salah sebentar lagi sudah Idul Fitri. 4 hari atau 5 hari lagi gitu ya. Dan terima kasih atas waktunya. Jadi demikian dari penjelasan dari Romo mengenai puasa bagi umat Katolik. Dan mungkin bagi teman-teman yang selama ini ingin tahu, ingin memahami, ingin belajar, nah mungkin hari ini kita bisa bercerita dan kita bisa tahu seperti apa gitu ya. Terima kasih atas waktunya. Mungkin kita akan kembalikan ke Bu Wulan dulu. Mungkin Bu Wulan ada penanggap yang mau memberikan tanggapan dari acara kita hari ini. Ya, baik. Kepada moderator Pak Kiyo bisa langsung dipanggil aja beberapa tokoh yang sudah hadir di Zoom kita pada malam hari ini. Yang sudah saya kirim ke WA-nya Pak Kiyo. Ya, ada beberapa tokoh yang hadir ini, saya lihat di sini ada dari Konghucu ini juga ada ini Pak, dengan Wense Junarto ya. Oke, mungkin kita pertama-tama boleh minta penanggap dari Pak Junarto. Ya. Selamat malam, salam semua saudara. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Salami gitu. Salam semua saudara. Agama Konghucu. Terima kasih penjelasannya, dan saya rasa kita semua sepakat bahwa setiap agama memiliki yang dinamakan puasa. Ya. Sama yang seperti kita lakukan di Konghucu juga memiliki puasa. Yang paling ekstrim itu di masa-masa tahun baru kita, Pak. Ada sembahyang yang khusus, sembahyang syukur kepada Tuhan di tanggal 8 bulan 1 Imlek. Di situ kita mulai melakukan puasa selama 7 hari. 7 hari dari tanggal 2 sampai tanggal 8 puncaknya di hari terakhir. Kita hanya diperkenankan satu kali makan selama jam 5 sampai jam 9. Sembahyang kita di jam 23 malam baru kita sembahyang. Dan tidak seperti teman-teman juga mungkin umat Katolik, umat Hindu atau Buddha ataupun Islam, kita melakukan puasa sebelum kita melakukan bersembahyang. Ya. Contoh mungkin sembahyang kelahiran Nabi Konghucu, wafat Nabi Konghucu, 3 hari sebelumnya kita melakukan puasa untuk membersihkan hati, jiwa kita, batin kita dari kotoran
hingga persembahyangan dan persujudan kita betul-betul dapat kita cermati dan kita nikmati. Ini aja sedikit dari kami, puasa bagi kami, dan saya setuju bahwa puasa juga proses untuk pembinaan diri kita masing-masing untuk supaya lebih dekat dengan Tuhan dan lebih dekat dengan sesama kita manusia. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Saudara. Oke, Salam terima semua kasih saudara. Pak Jun. Terima kasih. Mungkin yang kedua boleh dibantu dari Ustadz Lukman Hakim. Dengar suaranya ya? Terdengar, Ustadz, terdengar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan, salam semua saudara. Yang kami hormati Romo Eko dan Pak Tiong yang sudah memaparkan banyak hal tadi, yang itu mungkin tidak jauh berbeda pelaksanaan yang ada di dalam Islam. Di dalam Islam pun ada puasa wajib yang itu diwajibkan atas setiap individu, terutama yang balik. Artinya akil balik itu yang tadi kisaran 18 itu, artinya yang sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, dan sudah ada tanda kalau yang perempuan itu, kalau balik itu berarti sudah haid, yang laki-laki berarti sudah ada tandanya. Selanjutnya ada puasa sunnah. Nah, kalau puasa sunnah banyak sekali. Tapi yang kami khususkan di sini, yang kami bahas adalah puasa wajib. Yang itu sekarang dalam masa-masa puasa wajib itu, yakni bulan Ramadan. Jadi selama 12 bulan, ada 1 bulan yang itu bulan penghargaan bagi umat Islam, yakni bulan Ramadan. Kenapa kok dinamakan bulan penghargaan atau hadiah? Karena artinya memang selama 11 bulan yang lalu manusia atau kami atau kita melakukan hal yang tidak patut dilakukan, nah itu disucikan. Dalam rangka mensucikan itu, maka diberikan fasilitas yang namanya puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah fasilitas untuk menyucikan hal-hal yang negatif. Nah, dalam tradisi di dalam Islam, mulai awal puasa itu dari terbit matahari atau subuh hingga nanti terbenamnya matahari. Artinya kalau dikalkulasi waktu berarti 3:30 atau jam 4 lebih subuh sampai nanti jam 5:30, 12 sampai 13 jam tergantung di mana dia bertempat. Kalau di luar negeri ada yang sampai sekian belas jam. Memang karena memang patokannya adalah terbit dan terbenamnya matahari. Itu secara syariat. Artinya syariat adalah hukum yang diberikan Allah kepada manusia secara seluruhnya yang itu wajib dilakukan. Nah, di dalam Al-Baqarah atau Al-Quran ada surat namanya Al-Baqarah, surat kedua ayat 183, Allah mengatakan berfirman bahwasanya puasa itu sudah diwajibkan sebelum agama Islam atau sebelum Nabi Muhammad ada. Tujuannya dijelaskan juga agar manusia bertakwa. Takwa itu adalah salah satu tujuan utama. Takwa itu adalah secara gampang manusia bisa mengerti bahwasanya dia manusia diutus di dunia untuk memanusiakan manusia lain. Manusia merasa bahwasanya yang kedua, dia adalah citra Tuhan di dunia ini, maka manusia harus berupaya bagaimana dia
bisa menjadi khalifah atau pengganti peran Tuhan di dunia ini. Itu secara luasnya. Jadi ketika kita berbicara puasa, maka sesungguhnya kita berbicara masalah sosial. Karena salah satu yang lain bentuk puasa atau tujuan puasa agar manusia merasakan bagaimana yang dirasakan oleh orang yang tidak punya uang, tidak punya harta, ketika dia misalkan nggak bisa makan dalam satu hari. Jadi rasa merasakan itu yang diberikan kepada orang yang lagi puasa, maka tumbuhlah rasa ingin berbagi kepada sesama. Nah, rasa itu memang yang dinamakan takwa tadi. Maka tidak hanya sekedar, kalau secara definisi takwa adalah takut. Bukan hanya takut, tapi merasakan itu semuanya. Merasakan manusia itu, kita ini makhluk yang hidup berdampingan dengan seluruh manusia yang lain, entah itu satu agama atau beda agama dan lain sebagainya. Itu secara istilahnya secara tujuan nanti puasa seperti itu. Maka ketika manusia sudah merasakan tujuan dari puasa seperti itu, maka puasa juga di dalam Islam disebut bulan berbagi. Karena tadi merasakan bahwasannya manusia itu atau sesama manusia ketika puasa punya rasa empati. Ketika empatinya muncul, maka dia otomatis dia akan merasakan bagaimana orang yang tidak punya dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yang bahwasanya puasa itu bukan hanya berhenti di bulan Ramadan, tapi kelanjutannya bagaimana? Karena sungguh beberapa literatur mengatakan ketika manusia sudah merasakan hakikat puasa, maka setelah bulan Ramadan itu dia akan terus merasakan rasa puasa tadi. Akhirnya tertanam di dalam diri dia rasa berbagi, rasa toleransi, rasa merasa dia itu adalah citra Tuhan di dunia, dan lain sebagainya, yang itu merupakan hal-hal positif dari manusia. Karena sungguh manusia diberikan nafsu, yang nafsu itu salah satu untuk mengekangnya adalah dengan puasa. Nah, nafsu ini yang tidak bisa dikekang kalau tidak berhenti makan. Nah, makan ini sesungguhnya dorongan kuat, semakin makan banyak, semakin mendorong nafsu. Nah, di puasa ini sesungguhnya bukan, kalau sekarang kan FYP itu apa? Istilahnya yang masyhur kan ngabuburit, nyari takjil. Nah, itu tidak masuk di esensi puasa sesungguhnya. Kalau nyari takjil terus war takjil, bahasanya anak-anak sekarang war takjil sebelum maghrib, ya itu tidak masuk. Nah, terus dan banyak yang lain memang. Nah, intinya di Islam sama di agama-agama samawi yang lain atau agama itu sama puasa. Jadi ada syariat puasa karena di Al-Quran sendiri itu sudah dijelaskan seperti itu, bahwasanya kita ini mengikuti dulu juga ada puasa, ketika Nabi Isa ada puasa, Nabi Musa ada puasa, Nabi Daud ada puasa, dan lain sebagainya puasa, dan kita meneruskan puasa itu dengan syariat yang ada di dalam Islam. Itu mungkin yang kami sampaikan. Mohon maaf, sekali lagi saya sangat banyak insight dari Romo Eko, Masya Allah, dan kami berharap bisa bertemu langsung tadi ini, tapi ternyata memang banyak kegiatan yang membatasi saya untuk bertemu Romo Eko langsung. Ya, saya atas nama pribadi dan juga Saleh sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih karena kontribusinya di Pondok ASW ini sangat besar sekali. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz. Oke. Saya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. 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 Pak Ustadz.
Mungkin selanjutnya saya boleh minta tolong kepada Bapak Sekretaris 2 PHDI, Bapak Wasudewo. Monggo, Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pertama-tama, saya sampaikan terima kasih atas kesempatan kembali lagi bergabung di jagongan ini. Salam semua saudara. Hari ini Mbak Ulan, saya sangat merasa senang, luar biasa ya. Hari ini saya ngerasa nonton podcast ini, Mbak Ulan. Iya. Iya, betul. Saya juga merasakan hal yang sama. Iya, sangat Keren kan, interaktif Pak? antara moderator dan narasumber, dan kita juga menontonnya jadi terkesima gitu ya. Luar biasa sekali. Terobosan yang luar biasa dari Romo, narasumber, Romo Yosef, dan juga Pak Gio. Izin kami mewakili umat Hindu menyampaikan sependapat dengan Romo bahwa setiap ajaran agama pasti mengenal puasa. Kalau dalam agama Hindu, puasa berasal dari kata upawasa. Upa berarti dekat, wasa berarti Tuhan. Atau dalam konteks Hindu disebut dengan Ida Sangyang Widiwasa. Jadi puasa itu adalah jalan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Nah, dari kata upa dan wasa. Kalau dapat saya golongkan, maka puasa itu dibagi menjadi 2 jenis puasa. Mungkin ini juga berlaku pada semua agama. Puasa yang pertama adalah puasa yang berdasarkan pada hari-hari besar agama atau hari raya. Dan yang kedua adalah puasa yang dilaksanakan secara pribadi untuk tujuan tertentu. Ya, mungkin kalau puasa berdasarkan hari besar kayak tadi disampaikan oleh Romo, ada Rabu Abu, kemudian Prapaskah, dan lain sebagainya. Kami di Hindu juga ketika hari besar, beberapa hari besar kami juga melaksanakan puasa. Yang pertama ketika hari suci Siwaratri, yakni malam pemujaan Siwa, kita juga melaksanakan puasa. Kemudian yang terdekat ini yang akan datang, kita akan melaksanakan hari suci Nyepi. Hari suci Nyepi kami juga melaksanakan puasa. Nah, kemudian ada hari-hari raya besar lainnya juga melaksanakan puasa, misalnya ketika purnama atau bulan terang, dan juga ketika tilem, ketika bulan tidak bercahaya atau ketika bulan mati kami sebut. Nah, kemudian jika puasa berdasarkan keinginan pribadi dengan tujuan tertentu, dilakukan ketika seseorang tersebut melaksanakan misalnya meditasi, tapa brata, dan juga samadhi. Kemudian juga misalnya ketika hari lahir, peringatan hari lahir, kalau kita di Indonesia, di Hindu di Indonesia menyebutkan sebagai otonan atau wetonan, upacara peringatan hari lahir juga biasanya melaksanakan puasa. Dan masih ada beberapa puasa-puasa lainnya, termasuk juga di India ada yang namanya puasa Ekadasi dan lain sebagainya. Intinya dalam agama Hindu juga dalam agama lainnya, bahwa puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar, tapi bagaimana laku kita untuk mengendalikan diri, mengendalikan tingkah laku, mengendalikan pikiran, dan juga mengendalikan perkataan. Karena tidak hanya lapar dan dahaga saja yang kita tahan, kita juga mengendalikan indria kita. Ketika kita sudah mengendalikan indria kita, maka kita bisa dengan fokus untuk memuja Tuhan. Nah, mungkin yang berbeda dengan teman-teman di saudara-saudara di agama lain, bahwa puasa dalam agama Hindu dilaksanakan pukul 6 pagi sampai pukul 6 pagi biasanya. Jadi 24 jam puasa. Nah, ketika Nyepi besok kita ini 24 jam puasanya. Dari jam 6 pagi atau ketika matahari terbit sampai matahari terbit kembali. Tata caranya tentu diawali dengan sembahyang terlebih dahulu, memohon restu agar puasa diberikan kelancaran, kemudian berpuasa 24 jam penuh, kemudian juga diakhiri dengan persembahyang. Seperti itu. Mudah-mudahan semua
yang ada di sini yang sudah menjalankan puasa dapat memaknai puasa itu sebagai laku kita yang mesti kita laksanakan di kehidupan sehari-hari. Tidak hanya pada hari besar dan dengan tujuan tertentu saja, tapi memang kita laksanakan sehari-hari untuk keseimbangan diri kita dan jiwa kita. Oke, ini demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi luar biasa pemaparan dari Romo dan Pak Giong. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudaraku umat muslim yang sebentar lagi juga mempersiapkan Idul Fitri. Selamat mempersiapkan Paskah saudara-saudara umat Kristen dan Katolik yang mungkin akhir bulan ini sudah Minggu Palma ya Romo ya. Kemudian tanggal 2 atau tanggal 3 sudah mulai Paskah. Kemudian kami juga umat Hindu juga sebentar lagi melaksanakan Hari Raya Nyepi. Ya, sebuah keindahan beragama yang ada di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Tidak sia-sia hari ini menjadi penanggap di IMP. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih, Wasu. Nah, ini ada satu lagi dari perwakilan penghayat kepercayaan, Bapak Januri. Ya, selamat nanti malam. Kita masuk ke pertanyaan ya. Ya. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Nah, tadi sangat-sangat luar biasa dari para penanggap. Terus aku gerayah-gerayah golek bahan apa Mbak Ulan yo aku ya ngono. Ya, sudah lengkap penjelasannya dari narasumber kita ya Pak. Iya. Terima kasih. Jadi saya yakin dari semua ajaran apapun dan agama pasti ada yang namanya disebut laku sakral. Laku sakral itu pasti ada. Nah, namun dengan tata cara yang berbeda tentunya, tapi satu tujuan. Demikian juga di dalam mewarah kami. Di dalam mewarah kami itu juga ada yang namanya wajib berpuasa. Namun wajib yang kita jalankan adalah puasa weton. Puasa weton kelahiran kita beri, bukan yang. Nah, di dalam tata cara laku weton atau puasa weton kelahiran itu dimulai penutupan jam 6 sore, lalu dibuka kembali jam 6 sore berikutnya. Jadi selama 24 jam tidak makan, tidak minum, tidak tidur, aktivitas seperti biasa. Itu ada yang wajib puasa di dalam ajaran kami. Namun di dalam ajaran-ajaran penghayat yang lain yang saya dengar, yang saya tahu, itu banyak tata puasanya. Misalkan ingin mencapai sesuatu ilmu atau apa, itu dilakukan dengan cara berpuasa. Namun di ajaran kami hal-hal tersebut nggak ada. Yang ada wajib puasa hanya satu, puasa weton atau hari kelahiran. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperingati siapa yang diperingati. Karena di dalam ajaran kami ada yang namanya Kakang Barep Adiragil. Jadi di dalam keyakinan kami sesuai dengan apa yang sering diucapkan, rohani, jasmani, jiwa dan raga, maka di sanalah yang kita sebut adalah kakang. Nah, agar apa? Agar selalu menjaga keselamatan kita di dunia. Itu yang kami yakini. Nah, kakang ini berupa bentuk apa?
sifatnya gaib tapi memiliki kekuatan gaib. Itu yang kami yakini. Sekian dan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Salam semua. Ya, terima kasih. Oke, terima Salam kasih. semua saudara. Salam semua saudara Pak Januri, terima kasih. Bulan, kelihatannya para penanggap sudah banyak banget memberi insight juga gitu ya. Dan kita mungkin sekarang masuk ke pertanyaan ya Bu Bulan ya. Iya. Saya Oke. lihat ada yang raise hand itu Pak Kiong mungkin bisa Mungkin kita resen dulu ya. Jadi unmute kita ya. akan nanti batasin dengan 3 penanya ya Bu Bulan ya. Mungkin Iya. dimulai dengan yang Di kolom resen. chat juga sudah Ada banyak 2. pertanyaan ini. Ada Ada 3 sepertinya Pak. 3 ya. 3 ya. Nggak apa-apa. Kita masuk untuk dulu ke Pak Arya atau Bu Arya ini. Arya. Ya, silakan. Arya yang raise hand Silakan. ya. Ya, silakan Pak. Ya, selamat malam. Saya Arya Chandra dari Agama Buddha. Saya hanya sekedar menambahkan saja. Oh, dari agama Buddha. Oh Ya, ya, agama maaf Pak. Buddha. Iya. Oh ya. Di dalam agama Buddha itu kita biasanya selalu ada hari bulan terang dan bulan gelap. Itu disebut dengan hari Uposatha. Kadang-kadang juga ditambahkan pada hari tanggal 1, tanggal 8, 15, 23, tanggal 1 lagi. Hari Uposatha itu biasanya para umat Buddha itu melakukan atasila. Atasila berarti 8 sila, yaitu Pancasila plus 3 sila. Berlatih untuk menahan diri, tidak membunuh, mencuri, dan yang ketiga tidak melakukan kegiatan seksual, tidak berbohong, tidak minum minuman keras, tidak makan setelah jam 12 siang, dan tidak menyanyi, menari, menonton, dan tidak berhias. Tidak tidur di tempat tidur yang mewah. Nah, tujuannya tentu saja dari 8 ini, kalau kita tidak membunuh, kita berusaha untuk melatih cinta kasih. Jadi 8 sila itu sebagai satu hal yang perlu dilakukan oleh para umat Buddha, Upasaka dan Upasika. Khusus mengenai makanan, biasanya yang diizinkan makan itu setelah matahari terbit. Begitu matahari terbit, boleh makan 1 kali pagi, atau mau ditambah siang sebelum jam 12 siang. Tapi setelah jam 12 siang sampai besok pagi, itu puasa tidak makan makanan padat, hanya makanan cair saja. Tapi susu juga tidak boleh, karena itu bisa membuat lebih kenyang. Hanya makanan cair, teh, tapi tidak yang bertujuan untuk tidak membuat kita menjadi kenyang. Nah, untuk para umat Buddha yang awam, itu biasanya dilakukan hanya seminggu sekali, jadi tanggal 1, 8, 15, 23. Tapi khusus untuk para biku, mereka melakukan seumur hidup setiap hari seperti itu. Dan untuk kaum Mahayana, mereka menambahkan untuk tidak makan makanan dari binatang yang berjiwa itu. Mereka hanya makanan-makanan sayur saja. Jadi ini saya hanya sebagai tambahan saja. Jadi hari itu disebut Uposatha atau hari Upawasata. Dari Upawasata itu mungkinlah timbul kata puasa. Ya. Sekian tambahan dari saya. Terima kasih. Ini hanya sekedar agar dapat diketahui oleh teman-teman kita sesama umat. Terima kasih. Namo Buddhaya. Mohon maaf tadi belum kesebut Pak Arya, mohon maaf. Oke, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan ya. Ke pertanyaan. Ini ada beberapa umat memperkuat chemistry dengan Tuhan. Jadi memang puasa itu sarana. Ya. Puasa itu sarana pembelajaran untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, lalu juga pertobatan. Ya, pertobatan.
Jadi puasa itu pertobatan lebih bisa mendekatkan diri dengan Tuhan, saya kira ya. Lalu juga kalau dikaitkan dengan zaman modern sekarang ini dengan konteks zaman sekarang supaya kontekstual ya, kita bisa puasa dari media sosial misalnya ya, dari media sosial ya, tidak terus-menerus lihat media sosial, puasa dengan kemarahan misalnya itu, ya. Dengan tidak marah, menahan diri, mengendalikan diri, itu saya kira juga belajar untuk mewujudkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri atau apa yang diajarkan oleh Tuhan. Nah, itu ya, saya kira. Jadi ini ya Romo ya, prakteknya adalah dengan melakukan puasa secara benar dan diimani ya Romo ya mungkin ya, supaya chemistry-nya dengan Tuhan itu benar-benar terjadi, nggak sekedar cuman puasa nggak makan, pantang nggak makan, cuman itu nggak gitu juga ya. Dihayati juga ya. Diyakini dan dilakukan dengan benar. Ya, Nah, itu. benar terakhir itu yang penting ya. Dengan benar. Dengan benar. Oke, tadi juga ada pertanyaan Romo, dan Romo juga sudah sebutkan bagaimana dengan praktek puasa di zaman modern. Jadi ini ada pertanyaan, untuk generasi muda Romo, agar tidak hanya menjadi praktik spiritual, tetapi juga membantu pengendalian diri dan kepedulian sosial. Nah, tadi Romo sudah sebutkan ya, bahwa pantang tentang media sosial. Jadi pantang media sosial, mungkin kemarahan, mungkin juga gosip. Ya, gosip kan. Itu untuk anak-anak muda sering ya? Ya, itu pantang gosip, lalu puasa gosip. Karena di dalam gereja Katolik itu misalnya masa Prapaskah itu yang biasanya nyanyian diiringi oleh organ itu ya. Itu kalau misa-misa dalam masa Prapaskah ini organnya kan nggak dibunyikan. Ini berarti kita juga mau mengondisikan supaya puasa kita itu sungguh-sungguh bisa berfokus pada Tuhan. Puasa kita itu bisa difokuskan pada penghayatan. Nah, nanti Minggu Litare yang ini kan ada musik ya, minggu kemarin musik ya. Nah, itu ibaratnya seperti kalau kita berenang, ya, berenang menyelam gini. Nah, Minggu Litare itu kita menaikkan kepala, gitu, mengambil nafas, nanti nyelam lagi, gitu ya. Boleh musik kan? Yang kemarin itu boleh musik. Ya. Dan kalau nggak salah Romo kasulanya pink ya Romo ya? Pink ya. Jadi ada beda memang. Beda. Nah, jadi itu. Lalu kalau konsumtif itu kan merupakan gaya hidup. Jadi gaya hidup. Jadi ini bisa dikurangi dengan puasa tadi. Ya, tidak konsumtif. Ya, karena konsumtif itu sebenarnya gaya hidup. Ya, yang lalu mau dibeli sebenarnya tidak dibutuhkan tapi diinginkan. Diinginkan itu beda. Jadi sebenarnya yang kita butuhkan sungguh-sungguh itu yang harus kita beli, kita pakai supaya tidak konsumtif tadi. Ya, Romo. Yang keinginan ya, kalau keinginan banyak manusia punya keinginan. Oke. Ini ada satu pertanyaan dari Mas Nur. Nah, mohon maaf, Mas Nur. Kelihatannya saya yang kurang bisa memahami. Mungkin bisa langsung bertanya, Mas Nur. Mungkin ada Mas Nurnya. Pertanyaan yang dari siapa Pak Kiong? Yang Mas Nur ya? Ya, Mas Nur, Bu. Oh ya, itu ini saya bantu bacakan aja ya. Ya. Bagaimana puasa dalam tradisi iman Katolik sebagai sarana pertobatan dan pendalaman spiritual, serta bagaimana praktek tersebut dapat membantu umat memperkuat chemistry-nya dengan Tuhan.
Maksudnya hubungan spiritualnya dengan Tuhan gitu mungkin ya. Ya, saya kira Mungkin bisa mungkin langsung ya dijawab. puasa itu bisa meningkatkan kualitas iman gitu ya. Jadi Ya, kira kurang lebih begitu yang kalau saya menangkap ya. Eh, Kalau menurut saya ya tadi, saya kira kalau kita puasa dengan benar, lalu juga dihayati dalam kehidupan, itu relasi kita, kan ini pertobatan. Bertobat itu berarti kembali kepada Tuhan. Kalau dosa itu membelakangi Tuhan. Kalau bahasa Jawanya, nyingkur Gusti. Ya. Nah, kita dengan puasa itu ada yang membantu pertobatan kita kembali menghadap Tuhan, berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Lalu dengan demikian, dengan penghayatan yang sungguh-sungguh, ini berarti kita bisa membangun relasi dengan Tuhan lebih baik lagi. Kalau kita membangun relasi dengan Tuhan lebih baik, maka kita akhirnya nanti juga lebih peka terhadap suara Tuhan, lebih peka terhadap sabda Tuhan, dan kita bisa melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri, saya kira itu. Siap, baik Romo. Bu Wulan, mungkin saya dibantu untuk pertanyaan dari Bu Maya, Bu Wulan. Itu maksudnya gimana, Bu Wulan? oh ya baik. Bu Maya ya. Bentar. Ya. Oke. Oke. Izin bertanya, Romo. Puasa itu kan sebuah rahasia Tuhan dan hamba. Lalu bagaimana puasa menjadi bibit toleransi atas sosial yang berbeda? Misalnya kesenjangan antara karakter generasi milenial dan generasi Z di dunia kerja sampai keluarga. Terima kasih, Romo. Nah, ini kan karakter itu mungkin ya, antar generasi itu memang mempunyai karakter masing-masing. Yang sekarang ini generasi milenial ya sekarang ya, yang lahir tahun berapa yang disebut milenial itu? 1980 sampai 1990 mungkin ya, yang disebut milenial itu ya. Nah, Halo. Ya, sepertinya dari narasumber ini terputus ya signalnya. Iya, sinyalnya terputus kelihatannya. Ya, ini diskusi dan jagoan kita pada malam hari ini sangat gayeng ya, dan sampai kita lewat waktu ini di jam 21.39 sekarang Bapak Ibu. Nah, ini sayang sekali signal dari narasumber dari Gereja Santo Yakobus ini sepertinya ada problem. Kita tunggu sebentar. Ya, Pak Ardiana. Dibuka mic-nya Pak Ardiana. Nah, gitu dong. Saya belum mendengarkan suara Bapak Ardiana ini. Bentar saya buka kamera on cam dulu. Nah, kita lama tak jumpa, Pak. Jadi jumpa di sini aja kita, Pak. Dan Gimana Pak Ardiana? Mau menyampaikan ya tumben ketemu Mbak Wulan nih di tuh ya Jagongan. sama menyampaikan perspektifnya juga dari Pak Ardian. Iya.
Iya, monggo Pak Ardiana, ditambahkan sedikit Pak Ardiana sambil kita menunggu narasumber kita. Ya, ya. Oke, Ya, sampai ini mohon besok maaf di Mas tempat Bram. kami tiba-tiba nge-lag, Oh, sepertinya putus bulan. Ye Ya, ini Romo, saya ini kita online lewat tunggu, handphone. makanya Pak Ardiana langsung muncul ini tadi. Iya. Hujan Romo. Silakan Romo, dilanjut. Ya. Monggo, Ya. monggo. Pertanyaan terakhir apa tadi bulan ya? Sebentar. Sebulan ini tiba-tiba putus ini. Iya, kok tiba-tiba putus? Ya, terlalu seru soalnya. Ya. Ya, puasa itu sebuah rahasia Tuhan dengan hambanya. Lalu bagaimana puasa bisa menjadi bibit toleransi atas sosial yang berbeda? Misalnya kesenjangan antara karakter generasi milenial dan generasi Z di dunia kerja sampai keluarga. Ya, halo. Udah masuk, silakan Romo. Oh iya, tadi putus soalnya. sebenarnya saya sudah jawab ya. Jadi kan generasi milenial kan generasi yang lahir tahun 80 sampai 90 mungkin ya, Mbak Ulan ya. Jadi kira-kira itu yang lalu sebenarnya untuk bibit toleransi itu pada dasarnya antar generasi itu pada hakikatnya sama untuk membuat supaya umat beragama itu membangun kerjasama dan membangun toleransi ya, itu sama antar generasi itu ya. Jadi sama saya tahun 96 sudah mulai ya membangun relasi dan toleransi karena puasa pengendalian diri itu juga bisa menumbuhkan bibit toleransi itu. Karena tidak semua apa yang mau kita ungkapkan dengan pengendalian diri kita dengan puasa itu berarti kita menciptakan ketenangan, menciptakan kebersamaan, apa yang harus kita ungkapkan, misalnya yang menyinggung perasaan orang lain itu tidak jadi diungkapkan, jadi suasananya tetap tenang. Itulah bibit toleransi, dan itu saya kira antar generasi itu sama hakikatnya. Saya kira itu. Ya, terima kasih Romo. Jadi salah satu juga adalah kita menahan diri untuk saling kita bisa menghormati, menghargai ya, ya. antar generasi ini Romo ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Romo, mungkin ada closing statement dari Romo mengenai ya seluruh puasa lah ya bagi umat manusia. Ya, saya kira yang pertama kita sebagai umat Katolik harus menghormati, menghargai umat beragama lain yang juga menjalankan puasa mereka. Yang jelas saudara kita umat Muslim yang menjalankan puasa di mana 4 atau 5 hari lagi sudah merayakan Idul Fitri ya. Sudah merayakan hari kemenangan lah istilahnya. Dan saya mengucapkan mungkin mundur selamat berpuasa bagi saudara-saudara Muslim, Mbak Ulan, juga Pak Yai, Gus Nisam, dan semua krunya yang ada di pondok, dan saudara-saudara sekalian yang pada saat ini hadir di pondok. Selamat menjelang ya, menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun 1447 ya mungkin ya. 1448 ya? Ya, mungkin. Ya. Ya itu saja dari saya, 1448. 1448 ya. Betul ya, bulan enggak tahu itu. Oke. Terima kasih Romo. Jadi teman-teman semua, ternyata begitu indah kalau kita bisa saling menghargai, bahwa suatu kegiatan
puasa ini tidak hanya untuk satu umat beragama, tapi juga bisa menjadi jembatan relasi antar umat beragama untuk menjadi satu bagian dari kehidupan masyarakat yang lebih baik, gitu ya. Ada 3 hal yang tadi kita harus perhatikan, yaitu puasa, doa, dan amal. Dan ketiga ini tidak bisa dipisahkan, harus dijadikan satu paket. Kalau di fast food itu namanya paket hemat. Jadi tidak boleh dipisah-pisahkan ini paket yang luar biasa, dan kita semua harus menjalani supaya hidup kita menjadi lebih baik. Gitu. Romo, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Semoga pelayanan Romo semakin diberkati di paroki. Selamat selamat malam. bertugas di masa Paskah ini. Selamat malam semua, selamat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Salam semua Salam semua Semua bersaudara. saudara. Baik, disampaikan Ya. terima kasih kepada Bapak Kiong selaku moderator yang sudah memandu jalannya diskusi dengan sangat luar biasa, sangat interaktif, dan juga tak lupa kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Romo Eko Budi yang sudah menyempatkan waktunya di kala kesibukannya, menambah wawasan kita semakin luas. Terima kasih Romo atas Mbak waktunya. Bulan, Jangan terima kasih, kapok ya salam. Romo. Dan juga kepada Terima kasih, Mbak seluruh Bulan. tokoh rohaniawan lain yang sudah memberikan tanggapannya, perspektif dari masing-masing agama juga kami sampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk selalu mengikuti jagongan online Indonesia Merayakan Perbedaan. Baik Bapak Ibu, tema pada malam hari ini tentang puasa. Memang puasa ini adalah ibadah yang sangat istimewa ya, karena dilakukan dengan keikhlasan yang dalam, dan juga puasa ini ibadah yang tersembunyi antara hamba dan Tuhannya. Seperti dalam Islam nih Romo ya, ada hadis qudsi yang menyatakan bahwa Allah itu berfirman, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Gitu. Dan puasa sejatinya adalah penyelarasan body, mind, and soul. Tubuh, pikiran, dan juga jiwa, di mana tubuh kita ini dilatih disiplin, dan juga hati kita ini disucikan, dan ruh kita diarahkan kembali kepada Tuhan. Tadi sudah disebutkan oleh narasumber kita, manfaatnya sudah banyak banget ya, maka yang tidak berpuasa itu sungguh sangat merugi sebenarnya ya Romo, karena manfaatnya sangat luar biasa, baik itu jasmani maupun untuk rohani atau spiritual kita. Baik Bapak Ibu, tak lupa saya akan membacakan pantun sebagai penutup kita pada malam hari ini, penutup jagongan IMP. Saya bacakan, nanti Bapak Ibu bilang cakep gitu ya. Baik, nih saya Cakep bacakan dulu. sekali. Pergi ke taman memetik delima. Cakep. Cakep Dan sekali. sebentar di tepi telaga. Cakep. Puasa mengajarkan menata jiwa agar Cakep. manusia makin dekat pada Sang Pencipta. Cakep. Cakep. Ya, itulah tadi pantun dari kami. Semoga Bapak Ibu selalu bisa mengikuti jagongan online Indonesia Merayakan Perbedaan setiap Seninnya, dan juga jangan lupa untuk mengikuti Senin depan juga. Dan kepada seluruh tokoh kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk peserta mengisi link absensinya untuk penerbitan e-sertifikat. Baik, sampai jumpa Senin mendatang. Wassalamualaikum dan salam semua saudara. Bersaudara. Salam semua saudara. Salam. Saudara. Matur nuwun Mbak Bulan. Matur nuwun, terima biasa. kasih Romo Matur Eko. nuwun Romo. Sehat-sehat Romo ya, selamat istirahat. Salam dari Gus Nisam. Ini kebetulan di Kumpul ini hari ini acaranya kita banyak ini beruntun Romo. Tadi habis bukber kan dengan saudara-saudara ini Yakobus. Terus lanjut ini nanti ada sholat qiyamulail, lanjut lagi ada tawajuan, habis itu nanti jam 1 pagi kita peletakan batu pertama untuk pembangunan Masjid Jami Sofa Wafa. Luar biasa. Luar biasa. Beruntun ini. Moga Makanya barokah kita semuanya. sambil-sambil ini. Ya. Padet. Amin amin. Terus Terima bisa kasih padet. doanya. Ya. Ya. Sukses Mbak Bulan.